mengenai teks deskripsi. Baik, sebelum dimulai pelajaran kita ini, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Anak-anak sekalian, ada yang tahu? Oke, baik. Bisa akan jelaskan ya. Baik. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. Objek yang digambarkan bisa berupa orang, tempat, hewan, atau benda. Untuk menulis teks ini, kita biasanya menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan peraba. Anak-anak sekalian tahu kan apa itu panca indera? Seperti panca indera penglihatan itu seperti apa? Terus pendengaran, penciuman, rasa, peraba. Baik, semuanya kalian sudah tahu itu apa panca indera. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Untuk menulis teks deskripsi, ada tujuan yang harus kita ketahui. Tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca bisa membayangkan atau merasakan objek yang dijelaskan. Jadi, saat membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah melihat atau bahkan merasakan apa yang kita gambarkan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi ada 4. Yang pertama yaitu menggambarkan objek secara detail dan jelas. Jadi kalau kita deskripsikan sesuatu, kita harus detail dan jelas ya nak. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata sifat. Dalam menggunakan kata sifat ini seperti panggungnya pitar, buahnya manis, seperti itu. Itu adalah kata sifat. Selanjutnya yang ketiga itu memakai panca indera. Tadi kan sudah dijelaskan ada 5 panca indera. Sudah paham kan? Yang keempat yaitu sesuai fakta dan tidak dirubah. Nah, dalam menyusun teks deskripsi, kalian harus menjelaskan itu sesuai dengan objek yang kalian deskripsikan tersebut. Sudah mengerti? Baik, berikutnya yaitu struktur teks deskripsi. Dalam menyusun teks deskripsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja struktur dari teks deskripsi itu. Yang pertama yaitu deskripsi umum. Dalam deskripsi umum, itu menjelaskan kalimat pembuka yang menjelaskan hal utama yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini, bagian utama yang menjelaskan objek secara rinci. Yang ketiga yaitu simpulan, bagian penutup berupa kesan atau pendapat penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui, untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian, kita masuk ke contoh deskripsi ya. Baik. Ini sudah ada menampilkan contoh teks deskripsi di depan ini. Jadi dari struktur tadi, yang mana itu struktur teks deskripsi, ada struktur deskripsi umum, bagian, dan simpulan. Jadi ibu mau meminta kalian untuk menentukan terlebih dahulu yang mana di sini teks deskripsi umum. Siapa yang tahu? Deskripsi umumnya yaitu yang kalimat pertama, yaitu jeruk adalah buah berwarna oranye cerah, kulitnya sedikit kasar dan mudah dikupas. Nah, ini merupakan deskripsi umum yang dimana dia menjelaskan objek dari si jeruk ini terlebih dahulu. Sudah mengerti? Oke, baik. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini siapa yang tahu
mana letak deskripsi bagian pada contoh yang ditampilkan. Gerah juga. Gerah? Oke, baik. Jadi dalam deskripsi bagian ini yang menjadi deskripsi bagiannya yaitu yang ini. Saat dibuka, bagian dalam telinga terlihat segar dan terdiri dari beberapa potongan kecil yang tersusun rapi, rasanya manis, sedikit asam, serta mengandung banyak air. Jeruk juga memiliki aroma yang harum dan menyegarkan. Nah, ini merupakan deskripsi bagian di mana pada deskripsi bagian ini dia menjelaskan bagian-bagian dari jeruk tersebut. Ya kan? Jelas kan? Baik, selanjutnya yaitu simpulan. Ada yang tadi mana letak simpulan di sini? Terakhir. Siapa yang bisa membacakan? Jeruk adalah buah yang segar, menyehatkan dan banyak disukai oleh semua orang. Ya, baik. Jawaban teman kalian ini sudah benar. Yang lebih benar yaitu dari sini. Buah ini sering dimakan langsung atau dijadikan jus. Jeruk adalah buah yang segar, menyehatkan dan banyak disukai oleh semua orang. Untuk teman kalian beri dulu aplaus. Oke, sepertinya anak sekalian sudah paham kan apa itu struktur dari teks deskripsi dan bagian-bagiannya? Sudah? Oke, baik. Selanjutnya ibu akan memberi tugas pada anak-anak sekalian karena sudah paham mengenai struktur dari teks deskripsi. Nah, di sini sepertinya oke, baik. Kakak yang di belakang bisa sini. Ibunya. Oke, jadi ibu akan membagi kelompok kalian ini satu baris seperti ini untuk menentukan dari teks deskripsinya. Sudah? Ya. Selanjutnya kalian sama jelas ini ya. Kelompok. Jadi tugas kalian di situ menentukan yang mana isi terlebih dahulu, yang mana dia bagian deskripsi utama, bagian dan simpulan. Sudah? Nanti setelah selesai ibu akan menyuruh kalian maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaan setiap kelompok. Sudah? Mengerti? Oke, silahkan berjalan. Amati gambar di bawah ini dengan seksama, kemudian ditulislah semua teks deskripsi yang tersusun sesuai dengan struktur. Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Deskripsi umum, apel adalah buah merah cerah, kulitnya halus dan sedikit susah dikupas. Deskripsi bagian, saat dikupas, bagian dalam apel terlihat segar dan dagingnya yang berwarna putih. Rasanya manis dan sedikit hambar serta mengandung sedikit air. Apel juga memiliki aroma yang menyegarkan.
koran, buah ini sering dimakan langsung atau dijadikan jus. Apel adalah buah yang segar, menyehatkan, dan disukai oleh semua orang. Oke, baik. Kita beri akses. Oke, untuk kelompok 2. Deskripsi umum. Apel adalah buah berwarna merah. Kulitnya sedikit halus dan dapat dimakan atau dikonsumsi. Deskripsi bagian. Saat dikupas, bagian dalam apel terlihat segar. Buah apel berwarna kuning kemudian. Rasanya ada yang manis dan asam, serta mengandung lumayan banyak air. Biji buah apel terletak di tengah-tengah buah. Daunnya berwarna hijau. Kesimpulan. Buah ini kadang dibuat menjadi jus dan bisa dimakan langsung. Buah ini menyehatkan dan menyegarkan badan. Terus, baik untuk kelompok 3. Bagaimana kita menentukan hasil dari kelompok ini? Apel adalah buah warna merah. Apel memiliki banyak yang malah untuk dikupas. Dan sebaiknya saat dikupas dari dalamnya memiliki daging buah yang sangat manis. Soalnya buah apel seperti apel lagi saat dijus. Buah apel yang segar dan enak banyak disukai semua orang, apalagi anak-anak. Terus, dari hasil diskusi kalian semuanya, tadi Ibu mendengarkan jawaban-jawaban setiap kelompok. Jadi, yang Ibu tangkap semuanya jawabannya sudah benar dan sudah sesuai. Jadi, sepertinya kalian semua sudah paham mengenai teks deskripsi dan struktur dari teks deskripsi. Sudah paham karena? Sudah. Oke, baik. Sepertinya kalau kalian sudah paham semua, kita akhiri materi kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada beda dengan doa. Jadi siapa yang maju? Depan sebelum doa. Abang ganteng, yang di sudut. Adalah program agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan tolong investasi semesta dan kebutuhan kesehatan dan juga pembangunan berbentuk. Menjadi doaku, terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, untuk sekian materi kita pada siang hari ini. Selamat siang.